Sebuah kisah menceritakan dengan seorang anak lelaki yang sangat terobsesi terhadap permainan bola basket. Ia bernama Cheng. Bahkan di kamarnya terlihat tuh bahwa sangat banyak sekali poster pemain terkenal dari olahraga tersebut. Lalu kita akan diperlihatkan dengan keseharian Cheng yang dimana ia baru saja pindah ke sekolah baru dengan sudah diantar oleh sang ibunda. Why do you need money now? You have lots. Look, I know volunteering at a hospital is like a good look for Singkat college. cerita, masuklah Cheng ke sekolah tersebut. Dan di sana sudah ada guru dan beberapa murid yang akan diajarkan mengenai permainan bola basket, yang dimana mereka harus melewati beberapa rintangan dengan bola basket tersebut. Akan tetapi salah satu murid bernama Matt telah melakukan kecurangan. Nah, tak hanya itu saja, Matt bahkan memperlihatkan gaya tersulit dalam permainan tersebut dan itu disebut dengan slam dunk. Sorry ya kalau salah dalam pengejaan atau slam dunk gitulah, nggak tahu lah apa ini. Dan hal tersebut membuat Cheng tentunya sangat kesal sekaligus tersipu malu karena hanya orang dengan postur tertentulah yang bisa melakukan gaya tersebut. Karena gagal dalam pelajaran basket, kini Cheng sudah dialihkan oleh sang guru untuk mengambil bagian dari permusikan. Bahkan ia di sini sudah mendapatkan seorang teman yang juga sama sepertinya, yaitu orang Asia. Kemudian Cheng disuruh oleh sang guru untuk menemani salah satu siswi untuk mengambil alat di tempat penyimpanan. Seketika Cheng pun merasakan cinta pandangan pertama setelah menatap bocil tersebut. Dan nama dari bocil itu ialah Christy. Singkat waktu mereka pun sudah berada di tempat penyimpanan. Bahkan di sini kita bisa melihat bahwa Christy yang sangat mahir dalam hal gedebak-gedebuk, guys. Nah, dan di suatu pertandingan yang menampilkan Matt, Cheng terlihat sangat iri dicampur sakit hati karena sebelumnya Matt kan telah mencuranginya. Dan irinya itu adalah bahwa Matt berhasil memikat hati penonton dengan aksinya dalam melakukan gaya sulit, yaitu slam dunk. Kemudian tibalah malam hari dengan diadakannya pesta di tempat Matt, semata-mata demi merayakan keberhasilannya dalam memenangkan pertandingan tersebut. Lalu di sini Matt masih saja berulah dengan menyuruh para cucunguknya untuk mengurung Cheng di salah satu ruangan. Namun Cheng tak kehabisan akal dengan cara keluar dari jendela kecil atau semacam celah udara gitulah, nggak tahulah apa tuh. Setelah keluar dari situ, Cheng pun langsung menemui Matt, yang dimana hal itu sengaja Matt lakukan agar bisa berduaan dengan Christy. Tentu Matt di sini merasa risih ketika Cheng tiba-tiba hadir. Kind of messing with the vibe. Just gonna be straight up right now. Dan Cheng di sini terlihat sangat iri dan kesal kepada Matt sehingga mulai membahas tentang slam dunk yang ia lakukan dengan menjelaskan bahwa semua orang bisa melakukan hal tersebut. Matt pun memberi sebuah tamparan dengan mempermalukan Cheng di hadapan para siswa dengan menjelaskan bahwa Cheng tidak bisa melakukannya. Lantas pernyataan itu pun membuat Cheng membara dan pada akhirnya karena sangat malu bercampur iri dan sakit hati, ia pun terjebur di dalam kolam disebabkan karena ulahnya sendiri yang telah menginjak sesuatu. Setelah itu ibu dari Matt mengantar Cheng ke rumahnya. Dan ternyata Cheng dan Matt dulunya ialah teman karib. Akan tetapi semuanya berubah saat bertumbuhnya usia mereka. They were horsing around and Chang fell in the pool. You're right. Ya biasalah ya kan. Di saat di dalam kamar, Cheng sangat dibuat tersipu malu saat melihat videonya yang sudah beredar luas di sosmed. Dan di saat itu pula hormon dan kebrutalan psikopat milik Cheng pun bangkit untuk menantang Matt dengan sebuah taruhan, yang dimana di dalam taruhan tersebut Cheng akan membuktikan bahwa dirinya bisa slam dunk dalam kurun waktu 10 minggu. Jikalau ia tak berhasil slam dunk dalam kurun waktu tersebut, maka ia akan memberikan barang berharganya juga akan membotaki kepalanya. Nah, dan begitu sebaliknya. Setelah itu Cheng pun mulai berlatih keras secara otodidak bersama kawannya. Dengan bahan-bahan bangunan yang menjadi pendongkraknya untuk berlatih, hal tersebut tak menjadi masalah baginya. Animal, so if you were a flea, buddy, you'd be back in You're making me. Yes, the I like it. Dengan menonton berbagai macam tutorial mengenai slam dunk, Cheng tanpa sengaja menemukan kanal YouTube milik seorang atlet basket.
Dan setelah menontonnya, Cheng sangat dibuat termotivasi untuk belajar bersama atlet tersebut. You're gonna get there. The gallery is far. My mom's giving me a ride. Meeting him at the gallery. Singkat cerita, Cheng pun sudah sampai di tempat atlet tersebut, yang ternyata profesi sebenarnya ialah seorang penjual handphone. Dan atlet itu bernama DeAndre, atau dengan sebutan pemain basketnya ialah Buckets-Cook. Lalu mereka pun berbincang-bincang, dan di dalam perbincangan tersebut Andre langsung mengetahui bahwa Cheng ialah salah satu subscribernya yang ingin belajar Slam Dunk. Dan singkat waktu di sini Andre sangat tercengang ketika mengetahui bahwa Cheng ingin menguasai teknik Slam Dunk dalam waktu 10 minggu. Nah, hal itu ialah permintaan berat baginya, yang dimana Cheng harus konsisten untuk berlatih, mulai dari mengangkat beban dan masih banyak lagi. Dan tentunya ia harus membayar untuk latihan tersebut. Ya iyalah, harus pakai uang ya kan, mau apa-apa juga. Nah, dikarenakan tak mempunyai duit, teman sejatinya Cheng yang mempunyai bakat dalam hal pereditan langsung saja menawarkan diri dengan menjelaskan bahwa rekaman kanal YouTube milik Andre setidaknya harus didongkrak kualitasnya agar bisa mencapai pemirsa yang lebih luas lagi. Tentu penawaran tersebut pun tak ada penolakan, akan tetapi dengan satu syarat, bahwa Cheng harus berada di dalam videonya. And he's got to be in the videos. But me. Y'all ain't never shook nobody's hand before? Okay. Dan singkat ceritanya dimulailah latihan sebenarnya dengan berbagai macam metode latihan yang berbeda-beda. At the bottom of that rice bucket is a key. One more. Let's see. Here we go. Oke, dan tibalah dimana tinggal sehari lagi untuknya mempertunjukkan Slam Dunk ke Matt dan para siswa-siswi yang ada di sekolah. Akan tetapi di sini terlihat jika Cheng yang masih saja tak bisa melakukan Slam Dunk. Sampai-sampai ia terlalu memaksakan dirinya dan pada akhirnya ia pun terjatuh. Okay, we're done. We're done. Namun di sini penatnya sedikit terobati di saat teman karibnya dan Christy memberikan hadiah yang berupa baju basket dengan bertuliskan nama Cheng di belakangnya. Lalu kemudian di malam hari ada Cheng yang sedang menuju ke sekolah dan mengambil sebuah kunci ruangan tertentu. Nah, dan inilah hari pembalasan. Oh, sorry, maksudnya hari Slam Dunk. Singkat waktu di sini terlihat ada Cheng yang akan memperlihatkan kepada mereka semua dengan hasil kerja kerasnya selama ini. Dan ya, alangkah bahagianya Cheng beserta para cucunguk bandnya setelah menyaksikan keberhasilannya si Cheng. Sedangkan Matt kini harus menerima nasibnya dengan kalah telak. Lalu dicukurlah rambut Matt dengan Cheng yang berteriak bahagia. Nah, karena saking bahagianya, ia pun membawa Christy ke suatu tempat dan mereka akan melakukan sebuah Oleh keberhasilannya tersebut, nama Cheng pun saat ini melambung tinggi melalui aplikasi TikTok dan berbagai macam sosial media lainnya. Dan tidak hanya itu saja, ia bahkan sampai diundang di salah satu stasiun televisi. Dan di sini Cheng mulai bercerita tentang bagaimana proses ia sampai bisa Slam Dunk. Lalu singkat waktu Cheng di sini disuruh untuk melakukan Slam Dunk. Akan tetapi ya That's the ball floating in the river. persoalan bola yang ngambang di lautan sih nggak jadi masalah ya kan, kalau dia itu berhasil melakukannya. Nah, yang jadi masalahnya tuh ya malunya ini loh. Aduh. Nah, selepas dari itu Cheng di sini harus menghadiri pesta dari undangan keduanya. Akan tetapi para kawanan tidak berada di dalam daftar dan mau tidak mau Cheng pun harus menghadirinya dengan seorang diri.
Singkat cerita, pesta pun telah berakhir. Namun Christy dan kawan Asianya yang bernama Bo sudah pulang duluan diantar oleh Andre dikarenakan mereka telah lelah menunggu Cheng yang sangat lama di pesta tersebut. Bahkan di sini raut wajah Andre menunjukkan ekspresi yang tidak biasa. Ada apa sebenarnya? Apakah Cheng terlihat seperti melupakan mereka? Saya rasa bukan sih. Dan di keesokan harinya, Cheng pun sekarang sudah menjadi pusat perhatian di sekolahnya. Lalu ia pun menemukan Christy dan juga Bo yang lagi nangkring di sana. Akan tetapi mereka berdua seperti acuh tak acuh kepada Cheng dan pergi meninggalkannya. Setelahnya Cheng pun bertemu dengan Matt. Lalu kita semua akan dibuat tercengang setelah mengetahui bahwa Cheng melakukan kecurangan dengan menurunkan ketinggian gawang basket tersebut. Dan hal itu diperkuat dengan adanya bukti dari unggahan seseorang di internet yang mengungkapkan kecurangannya itu. Akan tetapi di sini Cheng mengelak pernyataan tersebut. Matt kemudian memberikan bola basketnya dan meminta pada Cheng untuk mengulang slam dunk yang sudah ia pelajari. Namun, Caught you, Chang. Do it again then. nah, dikarenakan sudah terpojok dan tak tahu harus ngeles apa lagi nih, Cheng pun di sini mulai berulah dengan mengadakan baku hantam. Oleh sebab itulah Cheng dan Matt dipanggil untuk menghadap kepala sekolah dan tentunya sangat merepotkan orang tua mereka berdua. Dan betapa kecewanya ibunya Cheng ketika menyaksikan kelakuan anaknya itu. Hey, Mom, that's 天哪，说对不起。为什么我要道歉？你为什么？ Nah, singkat waktu karena sudah mendapatkan solusi dari orang tua Matt, sang guru kemudian menyatakan bahwa Cheng harus mengembalikan semua barang milik Matt yang sebelumnya sudah dipertaruhkan mereka. Dan tak hanya itu saja, mereka bahkan mendapatkan skor selama seminggu. Namun itu semua tak membuat Cheng menyerah. Ia masih saja kembali melakukan slam dunk walaupun ia tahu bahwa sangat sulit untuk bisa melakukannya. Di saat itu juga ibunya mengintip dari kejauhan dan sekarang ia pun bisa tahu bahwa kegigihan anaknya itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan dari situlah sang ibu mulai kembali bangkit dari jatuhnya dengan membuang semua kenangan lama yang sudah menjangkit di pikirannya, sekaligus mulai memberikan support kepada anak tercintanya yaitu Cheng. Tentu hal itu membuat Cheng sangat-sangat bersemangat untuk menempuh tujuannya. Every obstacle. Okay. I appreciate that. Dan di akhir cerita bisa kita saksikan bahwa Cheng sudah menjadi bagian dari permainan bola basket. Nah, itulah cerita dari film yang berjudul Chang Chandak. Maaf ya kalau salah ngeja, nggak tahu Chan Chandak atau Chan Chandung ini, nggak tahu lah. Pokoknya itulah, pokoknya. Seperti biasa, maafkan jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, beserta kurangnya detail dalam mengulas. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.